Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dari jurusan Pariwisata kelas 2 PP1 dengan NIM 952023-012. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah agama bab 2. Soal pertama yaitu penguatan spiritualitas. Ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan, dan kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Untuk itu diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Soal kedua, yaitu Said Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Soal ketiga, yaitu dalam bahasa agama spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri di dalam Al-Quran menyaran pada banyak objek, diantaranya wahyu, inspirasi ketuhanan. Roh pun bisa berarti malaikat atau sebagai Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunnatullah. Maka kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan dalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Soal keempat, yaitu yang pertama, adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia, atau fitrah mukawwakah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus dan ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, roh lah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Yang kedua, sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Yang ketiga, dalam argumen Al-Hudud, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang terderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Argumen kedua terkait dengan Tuhan adalah argumen kemungkinan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial. Yang keempat, dalam perspektif teologis,
Masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, sebagai penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Soal kedua, yaitu tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Soal keenam yaitu agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Sekian dari jawaban saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.